Hai, ketemu lagi dengan Dapur Felis. Gimana kabarmu? Tetap sehat dan ceria kan? Kali ini Dapur Felis akan membahas tentang makanan khas dari Sukoharjo. Kamu tahu nggak? Di mana tuh Sukoharjo ya? Nah, kita bahas ya, di mana sebenarnya kota Sukoharjo. Yuk, kita bahas ya, di mana tuh makanan khas dari kota Sukoharjo. Ini dia Sukoharjo, nih dia. Di sini nih letak dari kota Sukoharjo. Berbatasan dengan DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Klaten, ada Solo atau Surakarta, ada Karanganyar dan Wonogiri. Nah, kamu pernah nggak ke kota Sukoharjo? Nah, yuk kita bahas ya. Kira-kira makanan-makanan apa sih yang menjadi ciri khas dari daerah tersebut? Biar kamu tertarik tuh ke Sukoharjo. Yuk kita bahas ya. Makan makanan khas dari kota Sukoharjo. Ini dia, soto carikan. Nah, apa tuh? Soto carikan dihidangkan dengan suiran ayam kampung dan kuah yang segar. Cocok dinikmati kapan saja dengan harga terjangkau. Tuh, di situ ada alamatnya tuh. Jalan Gatot Subroto di Sukoharjo. Cobain ya. Soto carikan dari kota Sukoharjo. Kemudian ada ayam goreng kampung Mbah Karto Tembel. Nah, apa tuh? Ini yang menjadi ciri khas adalah ayam yang disajikan dengan bumbu rahasia yang lezat dan gurih, disajikan dengan sambal blondo dan sambal bawang. Apa itu blondo? Jadi blondo itu merupakan kelapa parut yang tua gitu ya, diambil santannya, kemudian dimasak lama banget sampai ada belunduk atau endapan dari minyaknya kelapa. Minyaknya diambil buat minyak kelapa ya untuk keperluan lain. Nah, endapannya tuh itu namanya blondo. Diberi bumbu dengan pedas untuk sambalnya. Aduh, kebayang nggak gurihnya kayak apa? Nah, cobain tuh ayam goreng kampung bakar tembel dengan sambal blondonya. Cobain ya. Kamu penasaran toh dengan sambal blondo dari kelapa? Cobain kalau penasaran. Kalau kamu ke Sukoharjo. Sate kambing Pak Momo. Nah, ini merupakan produknya dari berbagai macam kambing. Kalau kamu suka kambing, kamu cobain ini wajib soto kambing Pak Momo. Ada berbagai macam bentuk atau sajian dari sate, tongseng, dan lain-lain. Sate kambing Pak Momo ini istimewa banget karena yang digunakan adalah kambing muda dan tentu saja harganya sangat terjangkau. Cobain ya, sate kambing Pak Momo. Nah, kalau ini kita bahas tentang kudapannya. Ini namanya jenang kerasikan. Ini terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan gula merah dan santan. Dimasaknya dengan jangka waktu yang lama gitu ya, harus diaduk terus biar nggak gosong. Kemudian karena ada ketannya ya, maka ada tekstur krenyes-krenyes. Nah, gitu tuh yang unik ketika dimakan tuh. Itulah yang membuat unik dari jenang kerasikan ini dibandingkan dengan jenang yang lain yang biasanya rasanya itu mantul-mantul mulus gitu ya. Kalau ini ada krenyes-krenyesnya, unik kan? Nah, kamu cobain deh. Yang unik dari Sukoharjo ini adalah jenang kerasikan ini. So, jangan lupa beli tuh untuk oleh-oleh keluarga kamu. Roti Bidoro. Jadi ini merupakan roti yang sangat legendaris dari Sukoharjo. Apa sih yang membuat istimewa? Dia roti itu menggunakan telur, bukan telur ayam, tapi telur bebek. Nah, kebayang nggak tuh? Nah, tapi tentu saja rotinya nggak amis ya. Mereka punya satu cara sendiri yang membuat telur bebek ini membuat roti itu mengembang dengan bagus gitu ternyata. Unik kan? Penasaran kan gimana roti yang terbuat dari telur bebek? Datang ke Sukoharjo dan beli roti Widoro. Mantep tuh. Nah, ada lagi namanya ala kata.
Wih, apaan tuh? Ini adalah makanan terbuat dari olahan tempe dan koro. Jadi sejenis biji-bijian gitu ya. Tempe koro dan mie terbuat dari tepung kanji sehingga membuat tekstur mie-nya itu kenyal. Jadi ada mie-nya itu, ini putih-putih ini mie ya. Mie-nya ini dari kanji loh. Nah, kemudian ada mie kuning dan mie putih. Ala kata biasanya disajikan dengan daun jati sebagai pengganti piring. Sedep nggak tuh? Unik nggak tuh? Jadi mie dari kanji, kemudian toppingnya adalah lauk tempe dan tempe koro. Jadi warnanya tuh ijo-ijo gitu dengan bumbu-bumbunya. Nah, dengan cabai hijau. Mantap kan? Penasaran kan? Datang ke Sukoharjo dan beli ala kata. Mantep tuh dengan piring daun jati. Mantap. Keripik balung ketek. Apa tuh? Jadi balung itu tulang, ketek itu adalah monyet. Nah, tapi jangan dibayangkan kah kalau ini itu keripik dari tulangnya monyet, enggak, istilahnya aja. Jadi ini merupakan keripik yang terbuat dari singkong yang telah diiris tipis-tipis, kemudian dibumbui dan digoreng. Nah, teksturnya renyah, ada yang rasa balado, bawang putih dan sebagainya. Jadi karena ini kecil-kecil gitu ya, jadi kayak tulangnya monyet gitu loh, namanya keripik balung ketek. Unik kan? Ini bisa untuk oleh-oleh keluarga kamu loh, ya khas dari Sukoharjo tuh. Mantap nggak tuh? Nah, keripik belut. Nah, belut merupakan ikan yang dibudidayakan di sana. Jadi banyak sekali hasil olahan dari belut yang disajikan dari Kota Sukoharjo ini. Kamu bisa dapatkan di berbagai macam toko oleh-oleh yang bisa untuk cemilan dan juga memiliki cita rasa yang gurih dan renyah. Ya, kamu jangan lupa tuh beli keripik belut di Sukoharjo karena terkenal dengan fresh, renyah, enak, dan murah. Beli ya keripik belut dari kota Sukoharjo. Nah, ini ada namanya, kita bahas minumannya ya, es gempol pleret. Jadi, es gempol ini merupakan salah satu minuman yang khas dari Sukoharjo yang terbuat dari tepung beras yang dibentuk bulat-bulat. Disajikan dengan disiram gula aren atau kelapa dan es batu yang akan menambah rasa. Jadi, ini merupakan es tradisional gitu ya dari Sukoharjo karena zaman dulu itu ya belum ada agar-agar tapi pembuatannya dari tepung beras. Nah, unik kan es gempol pleret selain menyegarkan ini juga lumayan mengenyangkan loh karena dari tepung beras. Kamu bisa cobain. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini menambah semangat kamu untuk semakin ingin jalan-jalan ke kota-kota yang ada di Indonesia. Jangan lupa cicipi makanannya karena makanan merupakan warisan dari leluhur kita. Betul nggak? Mantap.